Lur, selamat datang di Ngidul Ngalaba Film Jadul. Sehat kabeh yo lur, aman yo. Balik mana ambek aku Icang BBM naik seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film action kriminal yang berjudul Takers tahun 2010. Film his atau tentang pencurian ini lur dimainkan oleh banyak aktor-aktor kawakan, diantaranya adalah Idris Elba, Hayden Christensen, dan juga mendiang Cak Paul Walker. Salah satu film pencurian terbaik yang wajib kalian tonton pokoknya lur. Takers bercerita tentang komplotan perampok profesional yang selalu melakukan aksinya dengan sangat-sangat terencana, sampai akhirnya mereka dihadapkan dengan masalah besar karena adanya sebuah pengkhianatan. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku Mbak Fania Dewi ya, yang terinspirasi dari Kipas Angin. Ya baik. Jack dan Eddie adalah kedua partner detektif di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka berdua diperintahkan untuk menangani kasus yang dilakukan oleh komplotan perampok profesional bernama The Crew, yang beranggotakan John A.G., dua kakak beradik yaitu Jesse dan Jake, yang kita sebut saja Pak Ijo biar pengucapannya beda ya lur ya. Juga sang pemimpin The Crew yaitu Garden. Hari itu komplotan The Crew menjalankan aksi perampokan yang sangat terencana di Bank Fedka Los Angeles. Setelah menyamar menjadi staf gedung dan berhasil menyelundupkan senjata, mereka semua pun berkumpul untuk memakai segala armamen lengkap dan mulai menjalankan operasinya. Satu lift pun diledakkan dengan bom C4 yang langsung merusak sistem CCTV. Para pengunjung maupun petugas langsung ditodong dengan senjata, sedangkan dua dari anggota The Crew bertugas mengambil uang dari berangkas ke dalam tas. You stay calm, you go home for dinner, you understand me? Sampai akhirnya seorang mbak-mbak Taylor memencet tombol emergency dan satpam gedung pun akhirnya mengetahui letak TKP perampokan tersebut. Setelah itu John memaksa wanita itu untuk melapor ke SCTV cabang Los Angeles agar para wartawan segera datang ke gedung tersebut. Sementara di luar, polisi mulai memasuki gedung untuk menyerbu perampok-perampok itu, dan tak lama kemudian helikopter SCTV pun datang, tapi seluruh krunya langsung ditodong oleh AJ yang menyamar menjadi satpam gedung di rooftop. Karena ternyata tujuan mereka sengaja memanggil kru SCTV adalah untuk kabur menggunakan helikopter mereka. Setelah mendarat di sebuah tebing dan meledakkan helikopter tersebut, kelima anggota The Crew pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Misi perampokan mereka pun berhasil tanpa dicurigai oleh siapapun. Sangat-sangat cerdas, dan inilah pengambil. Setelah kejadian itu, sebagai detektif, Jack dan Eddie langsung mendatangi TKP dan menggali informasi tentang perampokan tersebut, yang ternyata The Crew meraup sekitar 2 juta dolar atau kira-kira 18 miliar rupiah. Wow. Di hari yang sama, seorang anggota The Crew lainnya bernama Rivers alias Ghost akhirnya telah bebas dari penjara setelah mendekam selama 4 tahun lamanya. Ghost tertangkap dalam operasi perampokan 04 yang terjadi 5 tahun yang lalu. Karena rindu dengan teman-temannya, Ghost pun langsung datang secara mendadak di sebuah pesta di mana para anggota The Crew sedang berkumpul. Tapi sepertinya kehadiran Ghost tidak disambut dengan baik. Suasana ruangan langsung berubah menjadi tegang, terutama Pak Ijo yang sekarang telah bertunangan dengan mantan pacarnya Ghost, yaitu Mbak Lily. Malam itu Ghost datang bukan hanya untuk reuni, tapi dia menawarkan sebuah operasi perampokan mobil pengantar uang yang membawa sekitar 25-30 juta dolar, dan mereka hanya diberi waktu 5 hari untuk mempersiapkan rencananya. Ghost juga sudah mengantongi informasi rute perjalanan mobil tersebut dari geng Rusia yang menurutnya bisa dipercaya. Di samping itu semua, Ghost tidak memaksa teman-temannya menerima misi tersebut. Jika anggota The Crew tidak setuju, Ghost akan mengambil uang hasil perampokan 04-nya yang masih disimpan oleh Garden, lalu pergi menjauhi The Crew. You ain't got the heart to pull it off. Settle up on the money you owe me. Bet big, win big. Gents, that's what we do for a living.
Setelah berunding malam itu juga, Garden dan kawan-kawan pun setuju dengan operasi dari Ghost. Mereka langsung membahas rencana perampokan itu secara matang-matang dengan acuan rute mobil pengantar uang dari Ghost. Singkat cerita, mereka pun mulai mempersiapkan segala perlengkapan. Menurut keterangan Ghost, terdapat 2 mobil pengantar uang lapis baja, di mana mobil depan bertugas membawa uang, sedangkan yang di belakang hanya sebagai pengawalnya. Kedua mobil tersebut diisi oleh 4 orang petugas dengan senjata shotgun dan juga pistol. Rencana perampokan The Crew kali ini lumayan ekstrim, lur. Mereka akan mengebor jalanan dari dalam bawah tanah ke atas, memasukkan bom C4 di lubang yang telah mereka buat, lalu menghancurkan jalanan dengan meledakkan bom tersebut, yang pastinya langsung menjatuhkan mobil pengantar uang di atasnya. Setelah itu barulah uang di mobil itu diraup anggota The Crew di bawah tanah. Titik pengeboran dan penempelan C4 pun harus mereka putuskan dengan sangat hati-hati sesuai dengan peta rute perjalanan mobil pengantar uang. Di lain tempat, Jack dan Eddie terus mencari siapakah dalang dari perampokan itu. Meski belum menemukan identitas para pelaku, Jack mencoba menelusuri transaksi bom C4 yang digunakan saat perampokan. Dan ternyata berasal dari sebuah geng Rusia, di mana Ghost juga mendapatkan rute perjalanan mobil uang dari mereka, ya kan? Tak butuh waktu lama setelah menemukan lokasinya, Jack dan Eddie langsung menyergap markas geng itu bersama kepolisian. Meskipun Jack dan Eddie berhasil menemukan bukti-bukti bom C4 di sana, tapi semua berkas-berkas dokumen sudah keburu dibakar oleh para anggota geng Rusia sebelum polisi datang. Dan hanya menyisakan sebuah peta Los Angeles yang telah ditandai beserta dokumen perizinan proyek, itu pun sudah nggak utuh lagi. Jack pun merasa buntu dalam mencari pelaku perampokan Fatkal karena nomor referensi di dalam dokumen perizinan proyek telah terbakar, yang bahkan kepolisian pun tidak bisa menelusuri detail dari proyek tersebut. Sampai akhirnya Jack memeriksa foto-foto yang dia temukan di markas geng Rusia tadi, dan ketika dia lihat dengan kaca pembesar terlihat gelang pengenal milik seorang tahanan penjara yang bertuliskan nama asli Ghost, yaitu Rivers. Kan ketahuan namanya. Setelah ditelusuri, Jack pun baru mengetahui jika Ghost adalah napi yang tertangkap ketika sedang menjalankan aksi perampokannya 5 tahun yang lalu, dan telah dibebaskan tepat di hari perampokan Bank Fatkal. Jack yang curiga dengan Ghost pun menguntitnya diam-diam, padahal saat itu dia lagi jalan-jalan dengan putrinya. Dari kejauhan Jack melihat Ghost yang bertemu dengan Garden dan juga Jesse. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga pun bubar, dan Garden pergi bersama John yang sudah menunggunya di mobil Range Rover hitam. Sudah jelas Jack langsung mengegas mobilnya dan mengikuti mereka berdua untuk mencatat plat nomornya. Tapi sebagai perampok profesional, John dan Garden sudah mengetahui gelagat mobil Jack yang terus mengikuti. Sampai akhirnya John memarkir mobilnya di pinggir jalan, lalu mereka berdua pun menyiapkan senjata. Dan yang terjadi, Pull over. karena terlihat ada gadis bocil di dalam mobil, mereka pun berpikiran, oh mungkin itu hanyalah mobil orang-orang sipil aja, bro. Berkat plat nomor mobil yang didapatkan, Jack pun akhirnya berhasil mengetahui identitas lengkap Garden. Dan dia sangat yakin jika Garden adalah salah satu pelaku dari perampokan Bank Fatkal. Di lain sisi, kakak Garden bernama Naomi yang baru bebas dari panti rehabilitasi tiba-tiba mengambil uang curian Bank Fatkal miliknya dan kabur begitu saja. Garden pun langsung pergi mencarinya, dan ternyata Naomi sudah ditangkap polisi karena telah bertransaksi narkoba. Lalu Garden pun pergi ke sana untuk membantunya bebas. Naomi nggak langsung dijadikan tahanan, lur, karena memang baru beberapa hari keluar dari rehabilitasi, ya kan. Sementara itu si penjual narkoba yang juga ditangkap diinterogasi oleh Jack, di mana ternyata penjual narkoba bertransaksi dengan Naomi, yang setelah ditelusuri oleh Jack, Naomi adalah kakak kandung Garden. Selain itu, uang-uang yang diterima penjual narkoba dari Naomi memiliki nomor seri yang sama persis dengan nomor seri uang yang dirampok dari Bank Fatkal. Nah kan, makin terkuaklah identitas Garden, lur. I'm gonna ask you again. Where did you get Naomi? Signed for her 20 minutes ago. Second time in 2 days.
Hari perampokan mobil pengantar uang akhirnya tiba. Hampir seluruh anggota The Crew berjaga di bawah tanah. Bom C4 untuk meledakkan jalanan pun juga telah selesai dipasang. Sementara itu, Ghost bertugas mengatur jalanan dengan menyamar menjadi polisi. Sedangkan John mengamankan area dari atas gedung dengan snipernya dan juga bersiap-siap menembak Ghost. Seandainya temannya itu berkhianat dan tiba-tiba kabur. Ghost pun terus mengatur lalu lintas di jalan dan untungnya rute mobil memang persis dengan yang diberikan oleh Ghost. Tapi saat akan sampai di titik pemboman tanpa disangka-sangka tiba-tiba ada mas-mas gowes lewat yang membuat mobil pengantar uang ngerem mendadak tepat sebelum titik ledakan. Showtime, boys. Let's get paid, man. IG, here it comes. Outside! Keadaan di jalan pun berubah menjadi kacau. Supir mobil uang panik, begitu juga dengan The Crew yang akan membatalkan perampokan itu. Akan tetapi John yang masih berjaga di atas gedung dengan gercepnya turun ke jalan dan berinisiatif membajak mobil yang berada di belakang, lalu menyeruduk mobil yang berisi penuh uang masuk ke dalam lubang ledakan. Dan karena terus ditembaki para petugas, John yang terpojok pun memasukkan mobil tersebut ke dalam lubang. Dengan sangat sigap semua uang di mobil langsung mereka kuras dan misi perampokan The Crew pun akhirnya berhasil. Got it. Boys, come on. Setelah itu Jack dan Eddie pergi ke TKP, lalu Jack pun teringat dengan peta Los Angeles yang mereka temukan di markas geng Rusia dan langsung gercep ke OTW stasiun kereta bawah tanah terdekat bersama Eddie. Sampai akhirnya Jack melihat JC yang membawa tas besar dan of course Jack yang sudah pernah melihat wajahnya pun langsung mengejar JC diikuti oleh Eddie. JC pun terpaksa menyembunyikan uangnya di semak-semak agar lebih mudah kabur dan kalaupun ketangkep uangnya aman, ya kan? Pengejaran begitu menegangkan. JC terus berlari ke sebuah gedung sambil terus dikejar oleh Jack dan Eddie. Tapi sayangnya polisi lain datang mengepung dan JC yang terpojok pun akhirnya menembak Eddie hingga dia tewas. Just hold on. JC yang masih dikejar polisi lainnya terus berusaha kabur dan dengan skill parkurnya yang sangat mumpuni, JC akhirnya bisa meloloskan diri. Para anggota The Crew lainnya yang sudah berhasil kabur berkumpul di sebuah hotel, sedangkan Ghost yang baru akan sampai ditelepon oleh ketua geng Rusia. Ternyata rencana sebenarnya geng tersebut memberikan rute mobil uang itu agar Ghost menjalankan perampokan itu bersama mereka, bukan dengan The Crew. Sudah jelas geng Rusia pun langsung naik pitam dan akan menyerbu Ghost dan The Crew di hotel itu. Setelah Ghost sampai di hotel dan bertemu teman-temannya, tak lama kemudian JC juga datang dengan terengah-engah karena polisi membuntutinya sampai ke hotel. Apalagi JC telah membunuh Eddie, ya kan? Mengetahui itu Garden pun sangat marah karena tindakan JC akan membahayakan mereka semua. It wasn't my fault. You don't shoot cops. Setelah itu uang rampokan diserahkan ke pengurus keuangan The Crew, yaitu Scott, yang akan diamankan ke bandara Van Nuys dan nantinya akan bertemu dengan The Crew di sana. Sementara Ghost secara diam-diam masuk ke kamar mandi dan memberikan nomor kamar hotel ke bos geng Rusia yang sudah berada di lobi. Betapa terkejutnya The Crew mengetahui Ghost yang sudah kabur lewat jendela kamar mandi. Mereka semua pun akhirnya sadar jika ini semua adalah jebakan Ghost agar The Crew saling bunuh satu sama lain dengan geng Rusia. Sampai akhirnya komplotan geng Rusia sudah ada di depan kamar dan yang terjadi. Let's get out of here. Let's get out of here. Oh, shit.
Meskipun geng Rusia berhasil dihabisi, tapi naasnya insiden itu merenggut nyawa AJ. Saat itu juga The Crew pun langsung berpencar. John OTW ke bandara Van Nuys, Gordon balik ke rumah untuk membawa kakaknya Naomi, sedangkan Jesse dan Paijo kembali ke markas The Crew untuk menjemput Lily. Tapi sesampainya di markas, Paijo sangat terpukul ketika melihat tunangannya Lily yang sudah terbunuh, dan pastinya itu adalah perbuatan Ghost karena uang di brankas juga telah digasak. Ketika mereka sedang dalam kondisi berduka, tiba-tiba kepolisian sampai di markas. Mau nggak mau, kakak beradik ini pun dengan nekat dan putus asanya melawan sampai akhirnya mereka tewas. God damn, the money's gone! Jesse, help me! Just me and you, big brother. Setelah mengurus jasad temannya Eddie, Jack pun OTW ke apartemen Garden untuk mencari petunjuk, dan untungnya Naomi sedang tidak berada di sana. Di saat yang sama, Garden yang sampai di depan kamar apartemennya pun nggak jadi masuk karena melihat pintu bekas dobrakan dan langsung kabur dari sana. Di parkiran gedung, tanpa sengaja Garden menemukan kakaknya Naomi yang lagi teler dan segera membawanya pergi ke bandara Van Nuys. Sedangkan Jack yang baru keluar dari apartemen melihat mobil Range Rover hitam milik Garden dan langsung gercep mengejarnya secara diam-diam. John yang diberitai bahwa Ghost telah mengambil uang-uang mereka di markas sangat yakin jika Ghost yang serakah juga akan mengambil seluruh uang hasil rampokan yang sekarang ada di tangan Scott. John pun langsung meminta Garden agar segera sampai di bandara untuk menyelamatkan Scott dan juga uang mereka. Garden pun berusaha menelpon Scott untuk memperingatkannya, tapi sayang sudah terlambat. Ghost yang sudah menyelinap ke dalam pesawat nggak pakai babi bu langsung menembak Scott saat itu juga dan merampas semua koper uang mereka. Scott, pick up. Scott, pick up. Tak lama kemudian Garden sudah sampai di bandara Van Nuys dan langsung menodong Ghost. Tapi di saat yang sama Jack yang mengikuti Garden juga telah sampai di sana dan akan menangkap mereka berdua. Mereka bertiga pun saling menodongkan senjatanya, lalu Ghost menjelaskan dendamnya di perampokan 5 tahun yang lalu, di mana Ghost seperti dijadikan tumbal dan ditangkap polisi agar anggota The Crew lainnya bisa lolos, padahal itu kesalahan dia sendiri lur. Belum lagi masalah pacarnya yang ditikung oleh Paijo. Ghost yang merasa sudah berjasa mengumpulkan anggota The Crew tapi malah dihianati, akhirnya merencanakan pembalasan dendam ini. Emosinya pun semakin memuncak dan tembak-menembak pun tidak terelakkan. Meskipun Garden dan Jack tertembak, tapi untungnya mereka masih bisa sadar. Tepat ketika Ghost akan menembak kepala Garden, tiba-tiba John datang sebagai pahlawan dan langsung menembak Ghost hingga dia tewas. Garden pun akhirnya terselamatkan dan John juga masih mengampuni nyawa Jack yang sedang terluka parah. Just got real personal. You're that cop with the little girl. You should have stayed out of this. Should have waited for me, G. This shit went too. Setelah semua insiden tersebut, John dan Garden membawa pergi semua koper uang itu dari bandara Van Nuys. Di lain sisi, meskipun Jack telah gagal menangkap anggota The Crew, tapi setidaknya dia berhasil mengantongi semua identitas mereka. Dengan ini, 2 anggota The Crew yang tersisa berhasil mengeruk uang yang sangat-sangat banyak setelah melewati drama perampokan yang cukup panjang dan juga memakan banyak korban. Emergency dispatch. I've been shot. Units en route. We're going home now. Get home. Buyar, cari uang banyak kok ngerampok. Belum kenal sama Dimas Kanjeng sih kamu.